Baik, selamat pagi untuk semua peserta sistem basis data dari Prodi D4 RPL dan D3 TI. Semoga semua dalam keadaan sehat. Oke, kita akan memulai untuk materi kita untuk minggu ini adalah tentang user defined function. Oke, user defined function atau fungsi yang didefinisikan oleh user. Jadi seperti kita ketahui juga fungsi-fungsi yang built-in gitu ya, yang sistem yang sudah ada di SQL Server itu sudah ada juga ya, banyak ya. Jadi seperti misalnya get date seperti itu ya. Nah, date add, date div itu adalah contoh-contoh fungsi yang ada di SQL Server. Itu ada system function. Nah, yang akan kita pelajari adalah user defined function atau fungsi-fungsi yang didefinisikan oleh user. Oke, nah jika sebelumnya kita sudah mempelajari store prosedur, lalu sekarang kita mempelajari UDF atau function. Nah, terkadang penggunaan keduanya ini bisa saling bisa kita gunakan dengan salah satu gitu ya. Untuk tujuan tertentu misalnya kita bisa menggunakan store prosedur dan kita bisa juga gunakan function. Nah, lalu seperti apa perbedaannya? Kita akan lihat ya. Nah, jadi fungsi itu secara definisi adalah suatu subprogram yang ditulis untuk melakukan suatu perhitungan tertentu gitu ya. Kemudian di sini UDF atau function dalam SQL Server ada dua tipenya. Jadi ada scalar function, kemudian ada table function. Kalau scalar function itu mengembalikan hanya satu nilai tunggal, only a single value. Nah, hanya nilai tunggal atau bisa juga mengembalikan adalah null gitu ya. Nah, sementara table function itu akan mengembalikan suatu table yang berisi rows tertentu gitu. Jadi setiap rows atau baris data itu akan terdiri dari satu atau beberapa kolom. Oke, baik. Nah, function itu akan selalu return a value, akan selalu mengembalikan suatu nilai tertentu, gitu ya. Nah, tentunya dengan ada satu return keyword ya, jadi menggunakan kata kunci return. Namun, untuk store prosedur, ini tidak wajib untuk mengembalikan suatu nilai tertentu. Oke, baik, perbedaan berikutnya adalah function could be used in select statement. Jadi function atau fungsi itu kita bisa gunakan dalam select statement. Oke, ketika kita melakukan pemrosesan data. Namun kalau store prosedur kita tidak bisa menggunakannya dalam select statement. Oke, karena untuk prosedur kita akan jalankan dengan kata kunci exec atau execute. Oke, kemudian perbedaan berikutnya adalah suatu fungsi dapat hanya memiliki parameter input. Sementara kalau untuk store prosedur kita sudah coba minggu lalu memungkinkan untuk memiliki output parameter ataupun in-out parameter gitu ya. Nah, kemudian berikutnya store prosedur dapat return beberapa nilai atau multiple nilai dengan menggunakan out parameter atau bisa saja tidak mereturn atau mengembalikan satu nilai sama sekali. Oke, baik, itu perbedaannya ya. Kemudian di sini adalah untuk UDF user defined function akan ada satu body dari statement ya. Body dari UDF ini terdiri dari beberapa statement. Oke, akan di precompile dan juga pre-optimize. Nah, akan bekerja sebagai suatu kesatuan unit gitu ya, a single unit. Nah, kalaupun dia function ini nanti dia terdiri dari beberapa statement, namun akan dieksekusi itu sebagai suatu unit tunggal. Nah, kemudian dapat dijalankan gitu ya dalam suatu query gitu ya, dalam suatu query. Oke, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya bahwa dua tipe dari function ini adalah yaitu yang scalar function, yaitu return suatu scalar value. Kemudian yang kedua adalah return table gitu ya. Nah,
So, when the developer use UDF rather than stored procedure. Jadi pertanyaan berikutnya, kapan kita lebih memilih untuk membuat function daripada stored procedure? Jawabannya adalah kembali pada kita melihat bagaimana kemampuan dari UDF itu. Jadi, the ability for a user-defined function to act like a table give developers the ability to break out complex logic into shorter code blocks. Jadi artinya kemampuan UDF tadi yang bisa seperti suatu table ya, tadi kita sampaikan di sebelumnya bahwa bisa digunakan di select statement. Maka ini akan memungkinkan kita sebagai developer untuk membagi-bagi suatu logic yang sangat kompleks ya menjadi suatu blok-blok of code yang lebih singkat, lebih simpel seperti itu. Nah, jadi ini akan memberikan manfaat supaya supaya coding kita itu tidak terlalu kompleks dan kita lebih mudah untuk menulis dan memaintain code tersebut. Oke, berikutnya adalah if you want to be able to invoke a stored procedure directly from a query, then rewrite a stored procedure as a user-defined function would be worthwhile. Artinya apa? Jika kita ingin memanggil hasil dari suatu store procedure tersebut langsung dari suatu query, nah sebaiknya kita mengubah store procedure tadi menjadi suatu UDF. Kenapa? Karena store procedure tidak dapat dijalankan, dipanggil dari suatu query, sementara UDF dia itu memungkinkan seperti itu ya. Jadi kita berharap kalian nanti akan langsung mencoba, saya inginkan langsung praktek untuk mencoba bagaimana cara membuat user-defined function ini. Oke, ada contoh di sini nanti kita akan mencoba bagaimana UDF returning a scalar, itu nanti kita akan coba ya, akan didemokan berikutnya setelah slide ini. Kemudian yang perlu yang kita ingatkan adalah scalar UDF must be deterministic. Artinya apa? Must return the same value for the same input parameter. Jadi untuk semua nilai yang kita masukkan dengan nilai yang sama sebagai input parameter, maka outputnya harus sama. Nah, maka kita lihat contoh di depan ini, ketika kita menggunakan suatu random function di sini, itu akan dianggap tidak valid. Kenapa? Untuk setiap input yang sama, kita akan menghasilkan suatu hasil yang mungkin berbeda. Nah, jadi artinya di sini contoh bahwa sifatnya function UDF itu must deterministic. Nah, jadi untuk contoh yang di depan ini, kalau kita lihat karena random itu ya, jadi kalau kita jalankan fungsi random, dia akan menghasilkan nilai yang berbeda-beda. Seperti itu ya. Nah, kita untuk case yang contoh di depan ini akan tidak valid. Oke, berikutnya kita akan coba beberapa contoh-contoh menggunakan scalar function ataupun table function. Nah, ada beberapa contoh yang kalian akan kerjakan secara mandiri dan ada beberapa contoh yang kita akan buat dalam bentuk demo setelah ini. Baik, silakan kalian untuk membuka masing-masing SQL Server di laptopnya dan kita akan mencoba untuk membuat beberapa contoh dan silakan kalian ikuti. Baik. Oke, baik, kita buat satu contoh ya. Jadi satu function dengan nama day only dan buka kurung tutup kurung untuk mendefinisikan parameter inputnya, yaitu di sini adalah parameter date dengan tipe data datetime. Datetime berarti akan ada tanggal, menit, dan detik ya. Oke, ada kata kunci returns. Jadi artinya bahwa fungsi ini akan mengembalikan nilai dengan tipe data varchar 10. Oke, diikuti begin dan end block dan return convert atau konversi dari suatu date. Oke, kita eksekusi, kita jalankan berhasil. Lalu kita sudah memiliki satu function dengan nama date only, masukannya adalah date dengan tipe datetime dan mengembalikan hasil konversi date
datetime menjadi varchar 10. Oke, dengan 101 di situ adalah artinya menampilkan date ya. Oke, menjalankan hasilnya adalah menggunakan kata select, diikuti nama dari functionnya, lalu masukkan parameternya. Oke, kalau kita jalankan, misalnya hari ini jika 29 November, ketika kita jalankan, maka dia hanya akan menampilkan tanggal saja. Artinya tidak lagi menampilkan time berupa menit ataupun detik. Oke, yang perlu kita ingat untuk scalar function, ketika kita menjalankannya, kita perlu diawali dengan skema, yaitu default skema. Di sini ada skema DBO. Jadi DBO titik nama functionnya. Jadi ini khusus untuk scalar function, harus selalu diawali dengan nama skemanya, yaitu DBO. DBO.day only di sini ya, karena DBO di sini adalah skema default. Oke, seperti itu untuk contoh pertama. Jika sebelumnya adalah UDF yang mengembalikan satu scalar, sekarang kita mencoba UDF yang mengembalikan satu table ya. Jadi di sini ada fn display player by city, parameter inputannya adalah tahun, return table. Sebelumnya, nah perhatikan ya, ada kata kunci return table artinya akan mengembalikan suatu table. Kalau sebelumnya return varchar berarti mengembalikan suatu data varchar. Nah di sini kita akan melihat akan return table, mengembalikan table. Nah kemudian diikuti kata s, lalu statement yang menyatakan nilai yang akan dikembalikan. Jadi akan diikuti di sini dengan kata return. Lalu data yang ingin ditampilkan kita buat adalah dari suatu query. Nah, select from players where town ini sesuai dengan parameter inputan. Oke, nah kita jalankan. Nah, dia akan menampilkan semua player yang berasal dari kota Starford sesuai dengan inputan parameter yang kita berikan. Oke, nanti kalian bisa coba dengan input parameter yang kota lainnya. Nah, kita coba alter atau ubah function ini, misalnya kita hanya mau menampilkan adalah hanya beberapa field saja seperti nama, name, kemudian adalah tahunnya, kemudian adalah join year-nya, atau field lain sesuai dengan nanti yang dibutuhkan. Oke, kita alter, kita ubah, kita execute, lalu kita jalankan kembali, maka hanya menampilkan name, tahun, dan join. Jadi di sini contoh function yang mengembalikan suatu table. Itu contoh untuk yang kedua. Oke, jadi kita akan coba contoh berikutnya. Kita akan buat suatu function namanya adalah fn display players by city 2. Jadi ini adalah cara lain dari bagaimana kita membuat suatu function dengan kembalian nilainya adalah suatu table ya. Nah, kita coba sebelumnya kita sudah buat fn display players by city. Nah, sekarang kita coba dengan nama yang sama tapi kita kasih angka 2 ya di nama functionnya. Nah, hanya cara yang berbeda saja. Tujuan dari fungsi ini sama dengan yang sebelumnya ya. Nah, fungsi ini akan memiliki parameter masukan tahun, kemudian dia akan diikuti kata returns ya, artinya akan menginformasikan return dari fungsi ini tipenya apa. Nah, di sini kita ikuti dengan returns players table. Jadi artinya fungsi ini akan mengembalikan suatu table dengan nama players. Oke, di sini langsung di-define apa saja kolom-kolom dari table tersebut. Nah, di sini tolong dilihat perbedaannya dari cara yang sebelumnya. Di sini di cara sebelumnya kita langsung returns table tanpa menyebutkan nama dari table tersebut. Namun di cara kedua ini kita buat adalah returns table, tapi kita sebutkan nama table tersebut. Jadi returns players table.
ya kan, kolom-kolomnya apa. Oke, itu perbedaannya tadi yang di awal ya, ketika kita menentukan return type-nya. Nah, kemudian kita ikuti dengan kata kunci S dan kemudian begin dan block N. Nah, di sini terlihat perbedaan berikutnya. Dengan cara yang kedua, kita akan mencoba untuk insert ke table players. Jadi table players itu table akan dikembalikan oleh function ini. Nah, kita insert ke dalam table players kolom player no, name, initial, dan town. Datanya adalah hasil query select dari table players. Jadi kita select player no, name, initial, town dari table players, where town like parameter inputan dari town tersebut. Oke, lalu diikuti kata return. Nah, di sini terlihat bedanya. Di cara kedua ini, semua nanti kita masukkan dulu ke dalam table players tadi, ya kan? Kemudian lalu ikuti kata kunci return. Oke, lihat cara sebelumnya. Di sini kita langsung pakai kata return, diikutin oleh select statement yang akan menjadi hasil dari fungsi tersebut. Kalau di cara yang kedua adalah kita insert dulu ke dalam table yang sudah didefinisikan, lalu diikuti kata return. Oke, jadi silakan dicoba dengan cara kedua ini. Nah, kita coba jalankan. Nah, hasilnya seharusnya adalah sama ya, tidak jauh beda, hanya tergantung field apa yang akan kita pilih. Baik itu untuk cara yang ketiga ini. Baik, demikian untuk materi kita minggu ini. Silakan kalian untuk mencoba masing-masing sehingga kalian semakin mahir dalam pembuatan fungsi ini. Oke, dimanapun kalian berada, dimanapun kita berada semuanya, semoga tetap dalam keadaan sehat.